السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala tentang riba. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyatakan bahwa mereka yang memakan riba tidak akan dibangkitkan nanti yaumul qiyamah kecuali seperti orang yang bangkit dalam keadaan kesurupan. Yatakhabbathu syaitanu minal mas. Yang demikian karena mereka berkata jual beli itu sama dengan riba. Maka siapa yang datang peringatan ini kepadanya dari Rabbnya kemudian berhenti, baginya apa yang telah lewat dan urusannya dikembalikan kepada Allah. Dan siapa yang kembali mengulangi, maka merekalah ashabun nar hum fiha khalidun. Sudah kita bahas sebagiannya sampai pada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya yang ringkas, yaitu Taisir Al-Karim Ar-Rahman, sampai pada ucapan beliau qala fa amruhu wa amruhu ila Allah, dan urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa yang kembali atau siapa yang dalam keadaan sudah datang peringatan kemudian berhenti, maka baginya apa yang telah lewat. Dan urusannya dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan membalasnya, Allah yang akan menghitungnya, dan Allah yang akan menangani urusannya. Wa man 'ada, dan siapa yang kembali mengulangi, ay ila ta'atir riba wa lam tanfa'hu al-mau'izah. Orang yang kembali melakukan riba dalam keadaan tidak bermanfaat baginya mau'izah, peringatan-peringatan, bal asarra ala dzalik, bahkan terus menerus di atas perbuatan tersebut, faulaika ashabun nar, maka merekalah penduduk neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ikhwani fid din, a'azakumullah, Allah mengancam siapa-siapa yang melakukan riba dalam keadaan sudah diberi peringatan, dalam keadaan sudah ditegur dengan mau'izah min rabbih, dengan mau'izah dari Allah Subhanahu wa taala,
maka dikatakan ashabun nar. Mereka lah penduduk neraka. Ancaman neraka sudah sangat jelas bagi semua dosa. Tetapi yang menjadi masalah bagi para ulama adalah kalimat berikutnya, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Ikhtalafal ulama rahimahumullah tentang nusus al-wa'id, tentang nas-nas ancaman yang seperti ini. Allati zahiruha takhlidu ahlil kabair, yang tampaknya secara zahir orang yang berbuat dosa besar kekal dalam neraka. Hum fiha khalidun, dikatakan kekal di dalamnya, maka zahirnya takhlid ahlil kabair, kekalnya pelaku dosa besar. Allati duna syirki billah, padahal di bawah kesyirikan, ini bukan kesyirikan. Ikhwan ibn a'azakumullah, ada ikhtilaf di antara manusia, ada ikhtilaf di kalangan ulama. Bedakan antara keduanya. Kalau ikhtilaf di kalangan manusia, biasanya para ulama menjadikan 3 golongan manusia. Yang satu ahli sunnah, yang kedua mu'tazilah, yang ketiga khawarij. Bahwa ahli sunnah mengatakan bahwa itu adalah ancaman, dan Allah Subhanahu wa taala imma menjatuhkan hukumannya sesuai dengan ancamannya, atau mungkin mengurangi, atau juga mungkin dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala menguranginya saja atau membatalkan sama sekali. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Adapun Mu'tazilah melihat zahirnya kekal dalam neraka, maka berkata, siapa yang berbuat dosa yang tersebut, riba misalnya, maka dia kekal dalam neraka. Tetapi bukan kafir. Dia manzilah baina manzilatain. Sedangkan yang ketiga khawarij, kalau kekal dalam neraka berarti kafir. Maka semua orang berbuat dosa besar kafir. Tetapi kalau di sini dikatakan ikhtalafal ulama, maka para ulama berikhtilaf dalam menafsirkan ayat ini agar cocok dengan akidah dan ayat-ayat yang tegas, yang muhkamat, seperti ayat Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini ayat muhkamat. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni yang selainnya kalau Allah kehendaki. Artinya yang selain syirik Allah masih mungkin mengampuni. Sedangkan membunuh jiwa atau yang disebutkan di sini riba bukan syirik. Berarti termasuk selain syirik. Dan Allah menyatakan wa yaghfiru ma duna dzalik, ay duna syirk. Allah akan mengampuni atau mungkin saja mengampuni yang duna syirki. Maka mereka menafsirkan agar sesuai dengan ini. Nah, menafsirkannya bagaimana supaya sesuai? Disinilah terjadinya perbedaan-perbedaan para ulama. Salah satunya sudah kita sebutkan dan juga sudah kita singgung pada kajian yang lalu. Dan di antara yang lain menyatakan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sa'di di sini. Qala wal ahsan, yang terbaik untuk berkata, an yuqala hadhihi al-umur allati rattaballahu 'alayha al-khulud fin nari mujibat wa muqtadayat. Yang terbaik kita katakan bahwa ayat-ayat ini yang di dalamnya mengandung ancaman dengan kekekalan dalam neraka, itu adalah konsekuensi dari amalan riba. Konsekuensi dari amalan yang terancam tadi, bahwa harusnya kekal dalam neraka. Itu mujibat wa muqtadayat. Tetapi yang namanya mujibat harus dilihat apakah ada mawani'. Dalam sebuah hukum, para fuqaha mendudukkan setiap hukum apapun mesti terdiri dari mujibat wa mawani'. Mujibat wa mawani'. Mujibat itu penyebab-penyebab yang semestinya orang itu dihukum begini. Sedangkan mawani' penghalang-penghalangnya. Orang yang begini akan kekal dalam neraka. Itu mujibat namanya. Tetapi ada mawani', bahwa dia sudah taubat, terhalang dari kekekalan.
bahwa orang yang berbuat seperti ini seharusnya begini, tetapi ternyata dia memiliki amalan besar yaitu iman, maka tidak kekal dalam neraka ila akhir. Maka mujibat akan selalu didudukan dengan mawani'. Kalau dalam keadaan ada mujibat dan tidak ada mawani', maka terjadilah hukum dalam bentuk yang tersebut. Tetapi kalau ada mawani', maka terhalang hukum tadi. Baik. Qala rahimahullah, berkata di sini bahwa kalimat yang tersebut dalam Al-Quran ancaman Allah Subhanahu wa taala. Walakinil mujib in lam yujad ma yamna'uhu tarattaba alaihi muqtadah. Tetapi yang namanya mujibat, sesuatu yang mengharuskan orang mendapatkan azab tersebut, kalau tidak ada penghalangnya, maka niscaya akan terkena orang tadi sesuai dengan yang diancamkan, yaitu di dalam neraka, kekal di dalamnya. Wa qad ulima bil kitab was sunnah wa ijma'i salafil ummah anna tauhid wal iman mani' min al khulud. Dan sudah diketahui sesuai dengan ilmu yang kita ketahui dalam Quran dan sunnah dan ijma' para salaful ummah bahwa tauhid dan iman menghalangi seseorang dari kekekalan dalam neraka. Falaula ma ma'al insani minat tauhid. Kalau bukan karena penghalang itu, kalau bukan karena keimanan yang ada padanya, la sara amaluhu salihan lil khulud. Maka niscaya perbuatan itu pantas untuk diadab dengan kekekalan dalam neraka. Biqat'in nadar an kufrihi. Dengan tanpa melihat kufurnya. Tanpa melihat kufurnya, perbuatan itu sudah layak untuk mengekalkan mereka dalam neraka. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, demikian jawaban beliau. Hampir sama dengan jawaban-jawaban para ulama yang lain yang menyatakan bahwa ancaman itu biarkan sesuai dengan ancamannya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ancaman dibaca, dijelaskan, disampaikan seperti apa adanya. Jangan ditafsirkan, jangan ditarik ke sana kemari. Baca sesuai dengan apa adanya. Agar orang takut, terancam dengan ancaman kekekalan. Tetapi ketika menghukumi, kita katakan sebagaimana apa yang diucapkan oleh Syekh Sa'di dan para ulama yang lain. Ancaman itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan Khawarij dan kesalahan Mu'tazilah menganggap sama antara ancaman dengan janji. Janji harus ditepati. Kata mereka, ancaman pun harus ditepati. Disinilah kesalahan mereka. Disinilah kesalahan mereka karena menganggap ancaman dengan janji itu sama. Dan menurut mereka karena asal katanya dari waw, ain dan dal, wa'ad. Ini wa'ad, ini wa'id. Sama-sama janji. Janji baik, janji jelek. Maka janji baik harus ditepati, janji jelek pun harus ditepati. Fahadha dalal. Ini kesesatan mereka. Sangat berbeda. Karena orang yang ingkar janji atau yang dikatakan ingkar janji adalah sesuatu perbuatan dan sifat yang jelek. Tetapi kalau tidak mewujudkan ancaman, itu bukan sifat jelek. Namanya sifat pemaaf, pengampun. Maka Allah mengatakan beberapa kali dalam Al-Quran bahwa Allah la yukhliful mi'ad. La yukhlifullahu wa'dah. Allah enggak mungkin menyelisihi janjinya. Tetapi untuk masalah ancaman kemudian Allah kurangi atau Allah hapuskan, ini banyak sekali ayatnya yang menyatakan wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Afuwun, Ghafur, Pemaaf. Maka kalau ancaman tadi tidak jadi atau diurungkan atau dikurangi atau diganti dengan yang lebih ringan, maka itu adalah maafnya Allah, ampunan Allah, dan itu bukan sifat jelek. Maka tidak bisa disamakan. Kembali kepada kitab. Wa qala ta'ala, kemudian Allah katakan dalam ayat berikutnya, yamhaqullah ar-riba wa yurbi sadaqat. Allah Subhanahu wa ta'ala yamhaq itu yudhibuhu wa yudhibu barakatahu dzatan wa wasfan. Yamhaq maknanya menghilangkan atau menghilangkan barakahnya. Dzatan wa wasfan,
Apakah zatnya hilang? Sudah untung banyak, lenyap begitu saja. Tertipu, dirampok, terbakar, hilang. Itu zatnya. Atau wasfan, sifatnya. Sekian banyak harta, tetapi dalam keadaan dipakai tidak jelas, tahu-tahu habis. La yanfa' wala syai', tidak bermanfaat apapun, bahkan merugikan. Fayakunu sababan liwuqu'il afat. Akhirnya justru menjadikan mereka mendapatkan kejelekan-kejelekan dengan hartanya. Wa nuzi'al barakatu an, yang tercabut daripadanya barakah. Wa in anfaqa minhu lam yu'jar, kalaupun dia bersedekah dengan harta riba tidak dapat pahala, tidak mendapatkan pahala. Bal yakunu zadan lahu ilan nar, bahkan akhirnya akan menjadi bekal dia ke dalam neraka. Adapun sedekah, Allah Subhanahu wa taala mengembangkannya, wa yurbis sadaqah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah hilangkan barakahnya riba zatan wa wasfan, dan Allah kembangkan sedekah. Ayyuman yunammiha, numu adalah berkembang. Allah kembangkan. Wa yanzil barakah, turun barakah pada harta yang dia keluarkan daripadanya. Apa yang dia keluarkan dari hartanya untuk sedekah, maka terus berkembang, pahalanya terus berkembang. Sehingga ketika Rasulullah SAW meminta Aisyah untuk membagikan masakannya, ini ada daging, masak kemudian bagikan. Ketika datang, apakah sudah dibagikan? Ya Rasulullah, semuanya sudah dibagikan kecuali ini. Artinya sudah habis, semuanya habis, illa hadza, kecuali ini. Rasulullah SAW membaliknya, semuanya tetap ada kecuali ini yang habis, yang kita makan. Yani bahasanya beliau katakan, atau Aisyah menyatakan, la yabqa illa hadza, tidak tersisa kecuali ini. La yabqa illa hadza. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullun yabqa illa hadza. Semuanya tersisa. Bukan ini yang tersisa. Semuanya tersisa. Yang kamu sedekahkan tadi, semuanya tersisa. Illa hadza. Kecuali ini. Dimakan, habis. Jadi bukan itu yang habis, tetapi yang dimakan yang habis. Ini ikhwan ibn a'azakumullah mengajarkan kepadanya bahwa apa yang disedekahkan akan terus berkembang, tidak habis. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan yurbis sadaqat ayunammi ajra sahibiha. Allah kembangkan pahala pelakunya. Dilipatkan menjadi 10, menjadi 100, menjadi 700, menjadi sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-jazaa'a min jinsil 'amal, karena balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Fa innal murabi, karena murabi dipanjangkan roknya, orang yang melakukan riba. Adapun yang ditasdidkan baknya, murabbi, pendidik, yang mendidik dengan tarbiyah. Maka bedakan antara murabbi dengan murabi. Adapun murabi atau juga disebutkan murbi adalah orang yang memakan riba. Qadzalaman nas, dia telah mendolimi manusia. Wa akhadha amwalahum ala wajhin ghairi syar'i, yang dia telah memakan harta manusia tidak dengan sesuai syariat. Fajuziya, maka dibalas. Bidhahabi malih, dengan hilangnya harta mereka. Wal muhsin ilaihim bi anwa'il ihsan, dan juga yang berbuat ihsan dengan berbagai macam bentuk-bentuk kebaikan-kebaikan, maka Allah akrama minhu, Allah lebih karim daripadanya. Fayusin alaihi kama ahsana ala ibadih, maka Allah memberikan kepadanya dengan yang terbaik. Sebagaimana orang itu memberikan kebaikan pada manusia, maka Allah memberikan kebaikan untuk orang tersebut. Al-jaza'u min jinsil amal. Adapun orang yang zalim, menzalimi manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya karena dia menzalimi manusia.
Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin anid. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan kafarin azim. Kafar di sini bukan kufur kafir, keluar dari Islam, tetapi kufur nikmat. Allah tidak suka dengan orang-orang yang kufur nikmat. Kata Syekh Sa'di, ay kafarin li ni'amillah, la yuaddi ma awjaba alaihi min as-sadaqat. Dia tidak menunaikan apa yang Allah wajibkan dari sedekah-sedekah. Wa la yaslam minhu min syarri ibadillah, ibadillah ta'ala. Dan tidak ada, dikatakan tidak selamat daripadanya dan dari syarrihi ibadallah. Ini orang-orang kafir adalah orang yang kufur nikmat yang dimaksud, yang tidak menunaikan apa yang Allah wajibkan dari sedekah, dan tidak selamat daripadanya para hamba-hamba Allah. Saya ulangi bacanya. Wala yaslam minhu wa min syarrihi ibadullah. Artinya tidak akan selamat dari dia dan tidak akan selamat dari kejahatannya para hamba-hamba Allah, karena mereka orang yang zalim, yang kufur nikmat. Asim, dan pendosa. Qad fa'ala ma huwa sababun li ismih. Dia melakukan apa yang merupakan sebab dia jatuh ke dalam dosa dan jatuh ke dalam uqubah. Wa qala rahimahullah, berkata pula rahimahullah, lamma dzakara akalat ar-riba. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, ketika Allah menyebutkan para pemakan riba. Wa kana minal ma'lumi annahum law kanu mu'minin imanan yanfa'uhum lam yasdur minhum ma sadara. Qala, Allah menyebutkan pemakan riba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyinggung. Sudah maklum, sudah sama-sama diketahui bahwa kalau orang itu beriman dengan sungguh-sungguh beriman, maka dikasih nasihat pasti akan didengar. Dikasih mau'izah, teguran, apalagi ancaman, pasti akan bermanfaat. Dan tidak mungkin akan muncul penentangan-penentangan. Lam yasdur minhu ma sadar. Enggak akan muncul daripadanya penentangan-penentangan. Wa dzakara halatal mu'minin wa ajrahum. Maka Allah ceritakan orang mukmin dan pahalanya. Wa khatabahum bil iman, dan Allah panggil, Allah ajak bicara dengan kalimat orang yang beriman. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah pada Allah. Dipanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, sebab orang beriman yang mendengarkan nasihat dan kemudian menerima, yang tunduk kepada peringatan-peringatan. Mukminin. Adapun mereka-mereka yang kafir, munafik, atau fi qulubihim zayghun, dalam hatinya ada penyakit, merekalah yang enggan untuk menerima nasihat dan mencari hiyal. Mencari hiyal. Hiyal itu hilah, tipu daya untuk bisa tetap dia memakan harta riba dengan berbagai macam alasan-alasan. Maka Allah panggil dengan kalimat iman. Wa haula'i humul ladzina yaqbaluna mau'izah. Mereka lah yang akan menerima nasihat dari Rabbnya. Wa yanqaduna li amrih, dan akan tunduk kepada perintahnya. Wa amarahum an yattaquh, dan Allah perintahkan mereka untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Wa min jumlati taqwahu, dan termasuk dari ketakwaan, an yadaru ma baqiya minar riba. Termasuk ketakwaan adalah meninggalkan apa yang tersisa dari riba. Al-muamalatil hadirah, muamalah-muamalah yang sedang terjadi, al-mawjudah, yang masih ada. Wa amma ma salaf, adapun yang sudah lewat, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan di ayat sebelumnya, siapa yang mau berhenti dari perbuatan riba, maka yughfar lahu ma qad salaf, akan dimaafkan apa yang telah lewat.
Faman itta'adha 'afahu Allah anhu ma salaf. Siapa yang berhenti, maka yang telah lewat dimaafkan. Wa amma man lam yanzajir bimau'idatillah, adapun yang tidak mau menerima peringatan Allah, wa lam yaqbal nasihatahu, dan tidak mau menerima nasihatnya, fa innahu musyaq li rabbih, berarti dia menentang Rabbnya. Muharibun lahu, menentang Allah. Bahkan disebutkan perang melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'adhanu biharbin minallah, maka Allah pun berkata, umumkan perang kepadanya. Ikhwan ibn a'azakullah, ini sangat kerasnya ancaman terhadap riba. Wa huwa ajizun dha'ifun laisa lahu yadan fi muharabatil azizil hakimir rahman. Ini barakallahu fikum, bagaimana mungkin seorang makhluk yang lemah melawan Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan makhluk ini ajizun dha'if, tidak mampu dan lemah. Laisa lahu yadan fi muharabatil aziz al-karim al-hakim. Dia tidak memiliki tangan apapun, tidak memiliki kekuatan apapun. Alladhi yumahhil lidh-dhalim wa la yuhmiluh. Tidak memiliki apapun untuk menentang atau untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah kadang menunda azab bagi seorang yang zalim. Kadang yumahhilhu hatta idza akhadahu akhdha azizin muqtadir. Kalau Allah sudah timpakan padanya adab, maka sungguh betapa dahsyatnya adab yang Allah timpakan kepadanya. Artinya jangan menentang Allah, jangan menantang Allah. Kalau engkau belum diadab, kesempatan bertaubat. Kesempatan bertaubat. Jangan berkata, saya sudah lama makan riba. Mana? Tidak ada azab apapun. Padahal itu karena tamhil. Mahalahullah, yumahilhullah. Allah tunda adabnya, Allah biarkan barangkali mau bertaubat. Wa in tubtum anir riba, kalau kalian bertaubat dari riba, falakum ru'usu amwalikum, maka hak kalian hanya pokok hartamu saja. Kalau asal pinjamannya 1 juta, hakmu cuma 1 juta. Lebihnya, ribanya jangan diambil. Ay anzilu 'alaiha, yakni dudukkan hartamu pada pokoknya saja. La tadlimun, jangan kalian mendolimi manusia. Man amaltumuhu bi akhdhi ziyadah allati hiya riba, jangan mendolimi dengan muamalahmu, yaitu dengan mengambil tambahan-tambahan riba. Wala tudlamun, dan jangan pula kalian terdolimi. Binaqsi ru'usi amwalikum, dengan mengurangi pokok hartanya. Separuh saja misalnya. Jangan mendolimi yang ini, jangan mendolimi yang itu. Asalnya dia melakukan riba, menjadi rentenir, meminjamkan 1 juta, kemudian tiap bulan harus bayar bunganya sekian, sampai sudah menjadi 12 juta. Padahal pinjamnya 1 juta. Karena dia tidak mampu bayar, tambah besar. Tidak mampu, tambah besar, sampai kemudian tercekik orang tadi. Wa in tubtum, kalau kamu mau taubat, ambil 1 juta. Selesai. Jangan mendolimi orang tersebut dengan tambahan-tambahan. Tetapi jangan pula mendolimi orang yang meminjamkan, kemudian pokoknya tidak diberikan, atau diberikan hanya separuh. Ini juga zalim, mendolimi yang ini. Maka falakum ru'usu amwalikum, bagi kalian pokok harta kalian. La tadlimun wa la tudlamun. Jangan mendolimi dan jangan didolimi. Ini syariat Islam yang sempurna. Syariat Islam yang sempurna, yang tidak mendolimi dan tidak didolimi. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Rasulullah SAW menyatakan kaidah la darar wa la dirar. Tidak membuat madarat orang lain
dan jangan pula kita menyebabkan diri kita madarat. Wa qala rahimahullah, wa in kana al-madin, kalau seorang yang meminjam du usratin, ternyata orang miskin, la yajidu wafa'an, tidak memiliki sesuatu untuk membayar, fanadhiratun ila maisarah, maka tunda. Jangan dipaksa harus bayar saat itu. Tunda sampai datang maisarah, kemudahan. Wa hadha wajibun alaihi an yumdhirahu hatta yajid ma yufi bihi. Dan ini wajib bagi mereka yang meminjamkan. Kalau tahu orang tersebut fakir, tidak mampu, tunda. Karena dia tidak mampu. Allah Subhanahu wa taala afuun, karimun. Dan kita disuruh untuk menjadi pemaaf, menjadi dermawan. Hatta yajid mayufi, sampai dia dapati apa yang dia bisa bayar. Wa antasaddaqu khairun lakum, dan kalaupun mau disedekahkan itu lebih baik. Sudah, saya ikhlaskan buat kamu, nggak usah bayar. Ini boleh, dan itu lebih baik bahkan. Itu adalah sedekah. In kuntum ta'lamun, kalau saja kalian tahu pahalanya, maka niscaya kamu akan memberikan sedekah untuknya. Imma bi isqatiha au ba'dihha, imma digugurkan seluruhnya atau digugurkan sebagiannya. Dimaafkan, sudah, nol saja, selesai. Atau sebagiannya, udah kalau nggak punya seluruhnya, separuh saja. Ila akhirnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulangi perintahnya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hendaklah kalian takut pada hari di mana kalian dikembalikan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian akan ditunaikan bagi setiap jiwa apa yang dia perbuat. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi. Yang ini jangan menzalimi yang ini. Yang meminjamkan jangan menzalimi yang meminjam dengan riba. Tetapi yang meminjam jangan menzalimi yang meminjamkan dengan matal. Al-matal adalah menunda bayar padahal mampu. Itu juga zalim. Dan hadisnya juga sahih. Matlul ghani zulmun. Saya ulangi, matlul ghani zulmun. Dua kalimat yang ringkas. Sesungguhnya matlnya orang yang kaya adalah zalim atau kezaliman. Artinya orang yang mampu, bukan orang kaya raya. Matlul ghani artinya seorang yang mampu bayar tapi nggak mau bayar, maka orang itu berbuat zalim. Sehingga jangan berbuat zalim ketika meminjamkan, dan jangan berbuat zalim ketika meminjam. Yang ini dengan riba, yang ini dengan matul. Wa kilahuma zalim. Ingat, kalian akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Yauman turja'una ila Allah. Ingatlah ada satu hari yang kalian akan dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah tunaikan semuanya dengan adil dan tidak ada kezaliman. Wa hadhihi al-ayah min akhiri ma unzila minal Qur'an. Dan ayat ini termasuk yang terakhir diturunkan dari Qur'an. Di antara. Artinya ada beberapa ayat yang terakhir diturunkan, dan ini di antara yang terakhir. Wa ja'alat khatimatan li hadhil ahkam, dan dijadikan pula sebagai penutup hukum ini. Setelah dijelaskan riba dengan beberapa ayat, ditutup dengan ini. Ingat akan ada hari perhitungan. Ingat akan ada hari pengadilan. Hari dibalasnya kebaikan dengan kebaikan, kejelekan dengan kejelekan. Al-ahkamul awamir wan nawahi. Dan itu semua perintah-perintah, semua larangan-larangan, maka diakhiri dengan ayat ini. Ingat ada yaumul hisab. Lianna fiha al-wa'ad 'alal khair wal wa'id 'ala fi'li syarr. Karena kalimat ingat kalian akan dibangkitkan nanti yaumul qiyamah dan akan dihisab. Di dalam kata-kata ini ada dua sisi.
Ada janji untuk orang-orang baik dengan kebaikan. Dan ada ancaman untuk orang-orang jelek dengan kejelekan. Dengan satu kata, ingat hari akhir. Artinya wahai orang baik, ingat hari akhir, kamu akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Ini kabar gembira. Tetapi bagi orang-orang jelek, dikatakan ingat hari akhir, maknanya hati-hati. Perbuatan dosamu nanti ada balasannya yaumul qiyamah. Ada hitungannya yaumul qiyamah. Berarti sekaligus ayat ini memiliki dua kandungan. Janji untuk yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Dan ancaman bagi yang berbuat jelek akan dibalas dengan kejelekan. Qala wa anna man 'alima annahu raji'un ila Allah. Dan siapa yang sudah tahu, sudah yakin bahwa dia akan dikembalikan pada Allah, famujazihi 'ala as-saghiri wal kabir. Dan kemudian Allah akan membalasnya, yang kecil maupun yang besar, yang jelas maupun yang samar. Wa annallaha la yadhlimuh, dan Allah enggak akan mendoliminya sebiji darah pun. Niscaya orang itu akan memiliki ar-raghbah dan rahbah. Dengan ghain, raghbah, akan punya harapan-harapan. Sedangkan rahbah dengan ha, rasa takut. Raghbah dan rahbah sekaligus. Rasa gembira, rasa harapan kalau kita beramal saleh, akan ada hitungannya yaumul qiyamah. Dan rasa takut ketika kita akan berbuat jelek, karena kita ingat yaumul qiyamah akan ada hitungannya. Wa biduni hululil ilmi fi dzalik fil qalbi la sabila ila dzalik. Tetapi kalau tidak ada ilmu tentang hari kiamat, atau tidak ada keyakinan dalam hati tentang hari kebangkitan, hari perhitungan, hari pembalasan, niscaya enggak akan ada raghbah wala rahbah. Enggak akan ada dorongan untuk beramal saleh, enggak akan ada pula rasa takut untuk beramal saleh, beramal jelek. Enggak ada faktor pendorongnya karena di hatinya enggak ada keimanan. Maka Allah ingatkan di akhir kalimatnya, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Takutlah pada satu hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian masing-masing akan ditunaikan balasannya sesuai dengan apa yang dia perbuat. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. Wassalamu alaihi wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.